Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku sekalian, calon siswa-siswi SMK Negeri 2 Bandar Lampung untuk program keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik dan Teknik Pendingin dan Tata Udara. Pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan memperkenalkan diri. Yang pertama, Ibu bernama Ibu Dr. Anda Heri Matnawati selaku Ketua Program Keahlian pada Program Studi Teknik Instalasi Tenaga Listrik dan Teknik Pendingin dan Tata Udara. Pada kesempatan pagi hari ini anak-anak, pertama dan utama, selamat datang. Selamat datang di SMK Negeri 2 Bandar Lampung selaku siswa baru pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Ibu akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penanaman akhlak dan penumbuhan karakter. Apa yang dimaksud dengan akhlak dan karakter pada siswa-siswa sekalian atau calon siswa SMK Negeri 2 Bandar Lampung? Itu pentingnya akhlak dan karakter dalam kehidupan. Apapun bidang kita, apapun pekerjaan kita, apapun status kita, akhlak itu sangat penting. Akhlak itu sangat penting. Dunia boleh berubah oleh kemajuan teknologi, tetapi untuk akhlak jangan sampai digerus oleh teknologi. Kenapa saya katakan demikian? Teknologi sekarang sudah semakin canggih berjalan, teknologi sudah canggih berkembang. Moral, akhlak kita saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Untuk itu, SMK Negeri 2 Bandar Lampung ingin mencoba memperbaiki akhlak kalian, meluruskan akhlak kalian, supaya ke depannya kita mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dunia boleh berubah oleh kemajuan teknologi, tapi perubahan harus dilandasi dengan akhlak dan karakter yang baik. Sementara komponen akhlak yang mendasar itu utamanya karakter. Karakter ada dua macam, yaitu moral dan kinerja. Untuk karakter moral meliputi iman, takwa, jujur, empati, rendah hati. Itu yang perlu kita tingkatkan dan perlu kita tanamkan pada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian untuk karakter kinerja, ulet, tangguh, bekerja keras, tuntas bekerja. Dua masalah akhlak ini yang akan
kita coba tanamkan ke diri kalian selama nanti belajar di SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Keseimbangan antara moral dan kinerja. Karena di SMK Negeri 2 kalian dibentuk, diarahkan untuk menjadi tenaga-tenaga teknisi handal tingkat menengah maupun tingkat atas. Contohnya, untuk moral, kita harus beriman, kita harus bertakwa, jujur, empati, rendah hati, bermoral. Soft skill di dunia kerja itu sangat-sangat diperlukan. Kenapa sangat diperlukan? Untuk apa kita cerdas, kita pintar, tapi culas? Untuk apa kita jujur, kita baik, kita beriman, tapi malas? Nah, ini yang harus kita seimbangkan antara karakter moral dan karakter kinerja. Keduanya berbeda tapi harus dalam satu komponen pembentukan sikap karakter. Kemudian untuk kinerja, untuk dunia kerja yang diperlukan saat ini dan selanjutnya di masa yang akan datang, itu meliputi keuletan, ketangguhan, kerja tuntas, kerja ikhlas, kerja cerdas. Itu harus kolaborasi. Kalau kerja keras, kita melibatkan otot, fisik kita, tenaga kita. Kalau kerja ikhlas, kita melibatkan hati. Keikhlasan hati kita melaksanakan sesuatu sampai selesai, sampai tuntas. Yang satu lagi, kerja cerdas. Kita memerlukan otak, pemikiran untuk melaksanakan sesuatu menjadi lebih baik. Kolaborasi antara kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas, ini yang akan kita upayakan pembentukannya selama kalian belajar di SMK Negeri 2 Bandar Lampung, dan dilengkapi juga dengan keimanan dan ketakwaan yang saling kolaborasi di antara keduanya. Sehingga di masa yang akan datang kalian mampu merebut persaingan dengan mempunyai karakter dan akhlak yang baik. Untuk berikutnya, komponen utama yang mendasar yaitu kompetensi. Selain berkarakter baik, selain berkompetensi baik, kalian harus mempunyai kompetensi yang mumpuni. Di antaranya berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Apa itu maksud masing-masingnya? Untuk berpikir kritis, kita tidak mudah mengikuti segala sesuatu hanya berdasarkan katanya. Kita harus mencoba untuk mengembangkan pemikiran kita, mencoba untuk menganalisa kerja kita, mencoba untuk menjalankan apa yang kita lakukan itu dengan berpikir kritis. Kemudian kreatif, tidak monoton itu saja setiap hari yang dilakukan. Ada hal-hal baru yang dicoba, ada hal-hal baru yang dikembangkan sehingga kalian mempunyai kompetensi yang berlebih dibanding hari sebelumnya. Kemudian komunikatif. Contohnya apa komunikatif? Itu kemampuan berbicara, kemampuan mengutarakan pendapat. Sebagai contoh, ada banyak orang yang pintar, kutu buku, nilai-nilainya excellent, tapi dia tidak mampu mengungkapkan secara verbal, banyak terdiam. Ya, itu juga orang tidak tahu bahwa dia cerdas. Yang lebih baik, dia juga cerdas, dia mampu mengutarakan secara verbal maupun secara lisan maupun tulisan. Sehingga orang tahu, oh si A itu pintar, oh si B itu pintar. Dari pola pikirnya, dari pola bicaranya, mereka tahu bahwa si A itu mampu. Itu maksud yang saya masukkan dengan komunikatif. Jadi kalau punya apa-apa jangan dipendam, disampaikan, diutarakan, dibicarakan. Nah ini nanti akan kita berlatih terus selama 3 tahun. Mata pelajaran kita, baik itu kinerja maupun kompetensinya kita gabungkan. Mampu bekerja, mampu mengkomunikasikan, mampu mempresentasikan, mampu menyampaikan. Kemudian yang berikutnya untuk kompetensi
Kolaborasi, kemampuan kolaborasi, kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Karena kita bekerja tidak sendirian, biasanya kalau dalam ilmu keteknikan itu kita biasa bekerja dalam satu tim. Diupayakan pada tim itu terjadi teamwork yang solid, sehingga apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, itu nanti menjadi hasil yang lebih baik. Sebagai contoh, kalau dalam keteknikan, dalam ilmu pasti jelas 1 tambah 1 itu 2. Tapi mungkin berbeda untuk ilmu sosial. Kalau ilmu sosial, misalnya 1 tambah 1 belum tentu 2. 1 orang penakut tambah 1 orang penakut bukan 2 orang penakut, tetapi setengah berani. Itu bedanya. Karena mereka dalam tim, penakut dengan penakut setengah berani berarti ada hasil yang lebih baik dari kolaborasi 2 orang yang sama-sama penakut. Begitu juga dalam dunia kerja, dalam dunia pendidikan, dalam dunia pembelajaran keteknikan. Kolaborasi, komunikasi, kreatif, berpikir kritis itu harus kita kembangkan, kita gabungkan selama kita pembelajaran di SMK Negeri 2. Jangan sampai pasif. Jangan sampai hanya mendengarkan, jangan sampai hanya sebagai follower. Bisa nak ya? Insya Allah. Setiap hari nanti kita coba, setiap hari kita laksanakan, setiap hari kita latih. Supaya ketercapaian penggabungan antara komponen utama yang mendasar karakter atau akhlak dengan kompetensi tergabung menjadi satu pada diri kalian. Kemudian yang perlu saya tekankan lagi anak-anak kaitannya dengan budaya dan tata tertib sekolah itu meliputi budaya yang beradab. Bagaimana budaya yang beradab? Kalau kalian belajar melalui daring, mengkomunikasikan pembelajaran, melakukan komunikasi dengan Bapak Ibu guru, melakukan interaksi dengan kawan-kawan dalam satu kelompok, itu tolong gunakan bahasa yang santun, bahasa yang baik. Jangan dalam kelompok pembelajaran kalian menggunakan bahasa-bahasa yang kalian anggap sebagai bahasa gaul. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Karena dalam pembelajaran daring di situ ada Bapak Ibu guru, ada kawan-kawan kalian yang semuanya butuh konsentrasi belajar dan butuh dihargai. Kalau kita mau dihargai orang, kita juga harus menghargai orang. Sebagai contoh, kalau kita misalnya mau tanya masalah pembelajaran ke Bapak Ibu guru, usahakan pertanyaannya di waktu-waktu yang kira-kira tidak mengganggu kegiatan Bapak Ibu di rumah. Misalnya jangan sampai jam sholat kalian WA, jam tidur kalian telepon. Usahakan jam-jam kerja kalian melakukan komunikasi dengan Bapak Ibu guru. Yang pertama. Yang kedua, pakai bahasa yang santun. Pakai bahasa yang santun. Jangan sampai pertanyaannya dengan kalimat yang kurang sopan. Minimal assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan lain sebagainya. Baru diawali dengan memperkenalkan diri, Bapak, Ibu, saya namanya si A, kelas sekian. Kenapa harus disebutkan seperti itu? Karena kejadian yang sudah-sudah, banyak siswa yang menanyakan pembelajaran ke Bapak Ibu guru, tidak menyebutkan nama dan kelasnya. Main tanya saja. Sementara yang diajar oleh Bapak Ibu guru itu tidak satu kelas. Bisa jadi satu Bapak Ibu guru mengajar 5-10 kelas. Bisa jadi. Makanya tolong setiap menyampaikan informasi atau ada pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran daring, sebutkan nama dan kelas termasuk pelajarannya supaya tidak nyasar ke guru yang lain. Ini harus betul-betul kalian pahami dan kalian harus kenal dan paham Bapak Ibu guru apa, nomor HP-nya berapa, pembelajarannya apa, namanya siapa. Itu tolong dicamkan betul, dicatat betul pada masing-masing pembelajaran di GCR-nya. Kemudian lagi yang tidak kalah pentingnya, selain berbahasa santun dan berbahasa yang baik dalam pembelajaran,
Hindari kata-kata yang tidak berkenan ya, misalnya saling cemooh di dalam grup atau saling merendahkan. Jangan sampai ini terjadi. Kita tidak ada yang pintar, kita tidak ada yang bodoh. Sama-sama belajar menuntut ilmu. Jangan ada sampai ada saling bully di dalam grup pembelajaran. Ini kalau kita belajar secara daring. Nah, saya rasa itu anak-anak yang perlu kami sampai berkaitan dengan budaya dan tata tertib bengkel. Mudah-mudahan selama pembelajaran di SMK Negeri 2 Bandar Lampung, kalian dapat melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar ini dengan baik, tercapai apa yang kalian inginkan, aman, tertib, dan sukses sampai kalian lulus dari SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata